Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Haji dengan NIM 240901500030. Kelas C Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia di era globalisasi, sejarah dan perkembangan PWBI. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dalam tulisan atau huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Dalam perkembangannya, ejaan bahasa Indonesia sudah berkembang dan diubah sebagai dampak meluasnya ranah pemakaian bahasa seiring kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni. Perubahan PWBI. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan pertama ini diterbitkan pada tahun 1901. Zaman itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib. Contohnya, huruf J untuk menuliskan bunyi Y seperti pada kalimat sajang dan jang. Kemudian yang kedua, ejaan Sriwandi. Ejaan kedua ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen setelah diresmikan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia oleh Mr. Raden Sriwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Perbedaan ejaan Van Ophuijsen dengan ejaan Sriwandi adalah OE diganti dengan U. Kemudian yang ketiga, ejaan pembaharuan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Prof. Muhammad Yamin menyarankan agar Sriwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Tokpo yaitu membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong AI, AU, dan OI dieja menjadi AI, AU, dan OI. Kemudian tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal. Kemudian yang keempat, ejaan Melayu Indonesia atau Melindo. Ejaan ini dikenal pada akhir tahun 1959. Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu yang diwakili Slamet Mulyani dan Syekh Nasir bin Ismail menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo. Kemudian yang kelima, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Pada tahun 1966 adalah puncak dari perkembangan politik selama bertahun-tahun yang mengurungkan peresmian ejaan Melindo, sehingga Seminar Sastra 1968 membentuk konsep ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Contoh ejaan LBK yaitu beberapa istilah asing diubah, contoh guerilla menjadi gerilya, ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu. Kemudian yang keenam, ejaan yang disempurnakan. Mungkin masyarakat Indonesia lebih banyak mengenal istilah EYD sebagai ejaan bahasa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Berikut beberapa perbedaan EYD. Adanya huruf C yang menggantikan huruf EJ dan adanya huruf J yang menggantikan huruf DJ. Kemudian yang ketujuh, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu PUEBI. Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD mengalami perubahan menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Kemudian yang kedelapan, EYD, edisi V. Ini merupakan pemutakhiran dari pedoman ejaan sebelumnya
yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yaitu PUBI yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Materi selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan bahasa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi dasar pengaruh yang kuat bagi banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut ada pada bahasa. Perkembangan ini ditandai adanya banyak kosakata yang lahir. Materi selanjutnya yaitu solusi penerapan PUBI. Yang pertama, mahasiswa dapat menyelesaikan solusi terkait penerapan PUBI dengan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengajak teman sebaya untuk lebih sadar dalam penggunaan ejaan yang benar. Kemudian kesimpulan dari materi saya yaitu pengaruh perkembangan bahasa menjadi faktor yang dapat membuat perubahan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Perubahan tersebut dari ejaan Van Oppidiesen, ejaan Sewandi, ejaan pembaharuan, ejaan Belindo, ejaan LBK, ejaan yang disempurnakan, pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, dan akhirnya sampai saat ini penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5. Perkembangan bahasa dan pengaruhnya didapatkan atas beberapa faktor, yaitu lingkungan, perkembangan teknologi, dan juga media sosial. Solusi untuk menjaga relevansi PUBI adalah dengan memanfaatkan berbagai platform akademik yang tersedia, bergabung dalam organisasi yang fokus pada literasi dan bahasa, serta mengikuti berbagai kegiatan sosial lainnya.